kepada Rasulullah mendapatkan syafaatnya nanti di hari yang Allah akan bangkitkan. Nah, tidak cukup amin kalau tak bersalawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Insyaallah kita dan mudah-mudahan mendapatkan pembelaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita ini adalah umat yang ngeluh, sering cerewet, dan memang sudah keturunan cerewet meskipun di sini. Nah, tetapi kita tidak istilahnya mengutip diri ini adalah yang lelet. Tetap kita lelet bagaimanapun, tetap keadaan semangat. Meskipun sering ketinggalan. Tetapi mudah-mudahan ketinggalan pun kita tetap jadi ibadah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga selama kita di kota Madinah dengan waktu yang singkat inilah Allah memberikan kepada kita. Bukan artinya kita tidak mau lama di sini. Sebenarnya hati ini masih ingin di Madinah dengan keinginan yang lama, tetapi waktu yang tidak memungkinkan. Hati belum saja kita terobati dengan kerinduan kepada Rasulullah, tetapi waktu yang tidak memungkinkan. Walau bagaimanapun tidak memungkinkan kita untuk lama di kota Madinah, namun mudah-mudahan langkah, ucapan, napas, kedip mata kita, semoga semuanya menjadi ibadah di hadapan Allah. Doa-doa kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur kita kepada Allah, wa izza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabilas syadid. Maka itulah sebaiknya kita pandai kepada Allah dengan kata bersyukur. Apapun itu dan sekecil apapun itu, insyaallah Allah akan memberkahkan kita. Sebaliknya, kalau kita tidak berpandai bersyukur kepada Allah, maka kita tinggal menunggu kapan dan kapan pasti ada tiba saatnya pada diri kita. Kita ini alhamdulillah pandai bersyukur semuanya ya. Insyaallah mudah-mudahan kita adalah hamba yang terpilih, adalah hamba yang istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih ada satu malam kesempatan kita di kota Madinah. Masyaallah luar biasa, belum sampai acara kita selesai udah disiapkan. Sudah begini ya. Nah, inilah jemaah Sultan. Kekhawatiran takut lapar. Takut lapar, begitu kita ucapin gitu ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat waktu ini jadi tidak banyak yang istilahnya yang disampaikan. Yang pertama untuk persiapan kita besok ke kota Mekah Al-Mukarramah. Satu malam ini kita masih nginep di kota Madinah dengan hotel yang sama, malam yang sama, tetapi tempat yang berbeda. Jadi untuk malam ini, karena ibu-ibu besok ada jadwal qarodoh, mengingatkan kembali, jangan lupa dan jangan dilupakan. Selalu mengingatkan pada teman-teman yang satu kamarnya bahwa besok kita ini siangnya check out alias keluar dari hotel persiapan untuk ke kota Mekah, namun paginya kita ada jadwal ke Raudhah. Mau perhatikan jadwal kita jam 9 pagi besok, bukan jam 9 malam nanti. Kalau siap menunggu 9 malam nanti sampai besok pagi malam, silahkan. Besok pagi siap sarapan, kaum ibu-ibu sudah kumpul di lobi. Ya, pakaian bebas karena mungkin kita ada sistem antrian dan sebagainya, takut terkeringatan, nanti bisa pulang lagi ke hotel untuk ganti baju. Baju bebas, sal, air diikat jangan lupa ya. Make up dan sebagainya pakai supaya nampak ada perbedaan kita di hadapan Rasulullah. Cantik kali umatku ini kan. Gitu ya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sudah mulai kemas-kemas. Pakaian kita yang kotor, belanjaan kita yang tadi kita belanja. Naik bus sudah tangan kiri penuh, turun dari bus tangan kanan pun begitu juga. Tidak jauh berbeda, mau ke masjid, pulang dari masjid sama saja. Mungkin berhentinya itu pada saat berbaring di kasur. Itu pun mungkin masih ada dalam pikiran, besok ini apa lagi awak beli. Itu sudah pasti.
Gitu ya. Jadi siapkan pada malam ini, kemas-kemas barang belanjaan kita, baju kotor kita siapkan. Tapi mohon selimut hotel jangan ikut kemas. Anduk. Karena anduk hotel itu berbeda dengan anduk kita. Nah, ini masalahnya satu kamar ada yang berlima, ada berempat, kurang satu, ya itulah. Nanti yang dikemas itu adalah pakaian yang kotor, belanjaan kita. Anduk mohon maaf, tinggalkan saja. Walaupun bagaimanapun agak lembut-lembut sedikit. Jadi tolong jangan ikut dikemas. Bantal boleh dibawa. Apalagi itu mak? Hah? Boleh. Nah, maling boleh tapi jangan ketahuan orang. Nah, jadi sebelum maling tanya dulu, awan ini orang atau bukan? Nah, gitu ya. Jangan kehilangan. Boleh bisa gitu faktanya. Oke, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti malam kita siap-siap kemas. Untuk kaum bapak-bapak kita yang disiapkan adalah kain ihram. Nah, jadi barangnya kita sudah kemas ke dalam koper, baik yang besar maupun yang kecil. Tetapi barang ini ada dua bagian karena ibu-ibu punya jadwal masih ke Raudhah. Maka untuk barang besarnya alias koper besarnya itu sekitar jam 8 pagi kita letakkan di depan pintu kamar masing-masing. Kemudian yang koper kecilnya biarkan dulu di kamar masing-masing. Kenapa? Karena mungkin ibu-ibu pulang dari Raudhah ingin ganti baju, maka kita bisa menggantikan baju dan baju yang tadi kita pakai ada koper kecil persiapan. Jangan dikeluarkan dulu dua-duanya. Jadi yang dikeluarkan itu adalah koper besar dulu sementara. Yang kecil baik kaum bapak-bapak maupun kaum ibu-ibu tetap ada di dalam kamar. Jangan di luar kamar. Karena pasti akan kena angkut sama petugas hotel. Jadi yang besar di depan pintu kamar, yang kecil tetap di dalam kamar, gitu ya. Dan kemudian setelah kita besok barang kita sudah diletakkan di depan kamar, kemudian kaum bapak-bapak sudah disiapkan kain ihramnya, maka sebelum kita mandi ihram, ini untuk keseluruhan baik kaum ibu-ibu maupun kaum bapak-bapak, walaupun punya jadwal jam 9 untuk ke Raudhah, tetapi ini adalah informasi untuk umum. Artinya untuk semuanya, sebelum kita mandi ihram, maka kita melengkapi sunnah ihram, yaitu kita membersihkan anggota badan, merapihkan anggota badan. Seperti contohnya kita memotong kuku, baik itu kuku tangan maupun kuku kaki. Kemudian kita merapihkan bulu, kalau memang ada bulu. Baik baik itu bulu jenggot, bulu kumis, bulu ketiak dan bulu-bulu yang lainnya. Baik itu dicukur maupun dicabut silahkan. Yang penting dirapihkan. Karena kadang-kadang kita prinsipnya begini, insya Allah tidak akan mengganggu. Iman sering merasakan dengan yang sepele itu ketika selesai niat, mulailah ada yang agak gatal-gatal. Baik itu bulu-bulu yang lain. Tak usah disebutkan. Yang penting bulu lah ya. Semuanya pasti punya bulu. Jadi kita tinggal jangan berpikir yang positif. Gitu ya. Intinya kita merapihkan. Yang pertama kalau kita rapihkan kita enak rasanya, Dan kemudian setelah merapikan bulu, memotong kuku dan yang lainnya, barulah kita mandi ihram. Jam berapa kami mandi ihraman? Kurang lebih sekitar jam 10:30. Jam 10:30 kita mandi ihram. Karena di Bir Ali kita tidak ada mandi ihram lagi. Kita pakai ihram itu sudah dari hotel. Berangkat ke Bir Ali semuanya sudah berihram, tetapi belum niat ihram alias niat umrah. Jadi 10:30 kita mandi ihram.
Mandi ihramnya bagaimana? Seperti kita mandi besar atau mandi biasa. Nah, kita masuk ke kamar bawa sampo, bawa sabun, sikat gigi, kemudian apa tuh, deodoran dan yang lainnya. Masuk ke kamar seperti biasa kita mandi. Hidupkan itu apa namanya, shower, kan, air. Kemudian kita sunnahnya siram sebelah kanan. Setelah sebelah kanan bahu kita, kemudian sebelah kiri, barulah kita guyur kepala kita dengan niatkan nawaitu guslal lil ihrami sunnata lillahi ta'ala. Nawaitu guslal lil ihrami sunnata lillahi ta'ala. Itulah doa ketika kita mandi ihram. Pakai sabun, pakai sampo, sikat gigi, pakai minyak dan sebagainya. Itu kita pakai. Belum kita larangan ihram. Larangan ihram itu setelah kita berniat. Ketika kita mandi, itu masih kita boleh pakai wangi-wangian. Setelah kita mandi ihram selesai. Namun kekhawatiran bapak-bapak nih kalau pakai ihram duluan, takutnya nanti pada saat makan siang takut tumpah sayur yang warna kuning. Dianggap bendera Palestina pula sama orang. Ternyata sayur yang tumpah. Maka hati-hati apabila menu makan siang sebelum duhur, usahakan jemaah makan siang sebelum duhur. Karena kalau kita setelah duhur, otomatis ramai dan padat. Karena di situ kita insya Allah berangkat dari hotel nih sekitar jam 1:30. Paling lambat jam 2 kita usahakan sudah bergerak dari hotel menuju Bir Ali. Nah, kemudian seandainya kita sebelum duhur sudah makan. Setelah kita sudah makan, kita kembali ke kamar masing-masing, khususnya kaum bapak-bapak, untuk ganti pakaian dengan kain ihram. Alhamdulillah kemarin sudah dicontohkan ya di Sultan. Pakai kain ihram seperti apa, dan tidak ada lapisan apapun selain 2 helai kain ihram. Maka kaum bapak-bapak ini jangan terlalu pede besok. Karena kita tidak punya CD. Cukup 2 helai kain ihram. Karena di depan hotel kita ini ada tempat duduk. Ada juga pula yang merokok. Jangan duduk tumpang kaki. Lewat orang senyum kita pun ketawa. Karena apa? Karena kadang-kadang kalau bapak-bapak yang tahu itu dibiarkan. Kan? Tapi kalau ibu-ibu yang taunya ada bisikan. Tapi kalau bapak-bapak paling ngasih tahu temannya. Lihat ini. Nah, itulah yang kekhawatiran. Maka hati-hati untuk kita sebagai kaum bapak-bapak. Kalau ibu-ibu aman. Seperti bagaimana memakai kain ihram, mau dicontohkan lagi atau tidak? Hah? Ulang. Ini khusus kaum bapak-bapak ya, bukan kaum ibu-ibu. Jangan salah. Kemana? Nampak ya? Oke. Pakai kain ihram ini banyak versi. Tidak satu versi, banyak macamnya. Karena kenapa banyak versi? Yang khawatir itu itulah hanya satu itu. Ya, takut gitu. Tapi kalau seandainya kita punya lapisan, ya cukup dilipat begini saja sudah selesai. Nah, jadi karena banyaknya versi pakai ihram, itulah jalan-jalan satu-satunya yang kekhawatiran kita. Contoh yang pertama. Yang pertama, ujung dengan ujung kita sambungkan atau ditemukan lah. Tarik. Jadi seperti ini. Seperti pakai sarung. Seperti pakai sarung kan. Masukin ini. Tar. Ini. Satu. Kemudian ini ke sini. Nah. Langsung dilipat, gampang sebenarnya, tidak payah. Kalau yang agak perutnya bunci sedikit, ketika melipatkannya tarik dulu. Supaya nanti ketika bawah tidak melorot. Pas. Nah, itu satu. Ini adalah sebuah singkat saja, tak usah panjang-panjang.
Kemudian yang kedua, karena waktunya ini terus tetap berjalan. Nah, tarik yang sebelah kiri ke sebelah kanan, sisakan sebelah kanannya ukur sekitar 2 jengkal. Nah, seperti tadi. Nah, cuman yang tadi seperti sarung, ini ditarik ke sebelah kanan semua. Lipat ke arah kanan. Nah, ini kan namanya sisa nih. Lipatkan ke dalam, kemudian nah, langsung lipat. Tapi jangan semua dulu dilipat. Nah, tarik perut kita, tahan dulu sedikit, baru pasang sabuk alias ikat pinggang. Takutnya melorot. Boleh tuh. Oke, lanjut. Nah, kemudian setelah kita pakai ihram, merasa sudah nyaman, tidak akan melorot. Tengok dulu ke bawah. Kalau toh di bawah aman, berarti sudah nyaman. Tapi kalau ditengok masih, nah itu kita tahan, gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita tidak pakai sabuk, boleh, tidak jadi masalah. Yang penting kita melipatnya agak kuat. Jangan sok-sok nyaman kuat sampai beralih turun dari bus sangkut pula di bus. Macam mana? Yang di belakang kita ini gadis 90-an, bahaya, gitu kan? Jadi yang lebih aman kita pakai ikat pinggang supaya lebih aman, jalan pun nyaman, kan? Turun dari bus tidak mengkhawatirkan kain ihram kita melorot, gitu. Nah, setelah kita pakai ihram, kemudian ambil wudu, makan siang sudah, berpakaian ihram sudah, adapun sisanya sidi di dalam biarkan dulu. Berangkat kita ke Masjid Nabawi, ikut sholat duhur berjamaah. Sholat duhur tetap kita di Masjid Nabawi, jangan sholat duhur di hotel. Ini udah waktu kita singkat, sholat pula di hotel. Kapan lagi kita mau nyempatkan? Ini adalah sebuah kesempatan yang berharga buat kita. Besok kita berangkat ke masjid masing-masing, ya, berkawan 1 kamar, 2 kamar dengan tetangga yang lainnya, ke Masjid Nabawi. Sholat duhur berjamaah di Masjid Nabawi seperti biasa. Namun kita niatkan untuk dijamaah. 4 duhur kita ikut sholat berjamaah dengan imam Masjid Nabawi. Setelah kita salam, bangun sendiri masing-masing, qomat sholat asar 2 rakaat di qashar. Nah, gitu ya. Karena perjalanan kita dari Madinah ke Mekah kurang lebih sekitar 6 jam. Tidak jauh berbeda seperti Jeddah kemarin kita ke Madinah. Naik bus, tahu-tahunya kita sudah ada di Madinah. Diisi dengan apa? Sepanjang-panjang jalan. Nah, jadi seperti itulah. Jadi bukan kita tidak ada untuk berhenti melaksanakan sholat asar di perjalanan, ya. Tetapi yang dikhawatirkan waktu itulah yang tidak sempat untuk berhenti dengan jarak yang jauh, tempatnya takut tak layak, tempatnya takut tak ada air. Maka disitulah bagi yang bermusafir lebih daripada 80 kilo kita bisa untuk menjamaknya. Kekhawatiran dengan waktu dan tempat yang tidak memungkinkan. Jadi besok kita berangkat ke Masjid Nabawi, sholat duhur 4 rakaat berjamaah dengan tiang jamaah. Kemudian setelah salam bangun sendiri, karena biasa kan setiap 5 waktu sholat itu ada sholat jenazah. Jadi jangan dipertanyakan dari mana jenazahnya. Setiap hari ada yang meninggal. Nah, jadi disolatkan itu di depan raudhah. Ketika semalam kita di raudhah, ini tempat imam, dan di depannya itu di situ isinya jenazah. Ada pintu di situ khusus untuk jenazah. Kalau tak percaya tengok aja. Ya. Jadi besok setelah salam sholat duhur kita bangun sendiri langsung qomat. Jadi sholat asarnya ditarik ke duhur dengan jamaah qashar 2 rakaat. Ya. Setelah itu kita sambil berjalan menuju hotel. Salamlah kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Awak nih mau ke
Makkah ya Rasulullah. Waktu inilah yang singkat. Nah, sebenarnya awak masih pengen di kota Madinah. Artinya kita berwadah kepada Rasulullah. Datang kepada Rasulullah dengan salam yang baik. Dengan sopan santun kedatangan kita. Begitu juga kita meninggalkan Rasulullah. Salam wadalah artinya kita terakhir bersama Rasulullah di Madinah. Tetapi bukan yang terakhir kali inilah kita datang, melainkan terakhir untuk berulang-ulang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Bersalawat sampai pulang kita ke hotel. Setelah sampai hotel kita naik lagi ke kamar masing-masing. Cek barang kita jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena makan kita sudah, sholat alhamdulillah, barang kita sebagian sudah di bawah hotel, tinggal sisa barang kita di kamar. Namun jangan terburu-buru. Kalau kita buru-buru kadang-kadang barang kita ada yang ketinggalan. Periksa dalam lemari, takutnya ada TV yang belum dimasukin koper. Kemudian di bawah bantal takut ada duit kemarin yang selip-selip. Biasanya mak-mak seperti itu, ya mak? Oh enggak. Oh dalam tas, ya berarti dulu tuh ya. Nah, kemudian tengok di kamar mandi takut ada skincare yang ketinggalan ya. Nah, jadi tengok hati-hati barang kita jangan sampai ada yang ketinggalan. Adapun tadi bantal, selimut dan yang lainnya tinggalkan saja. Ikhlas kita untuk orang hotel pengisi yang selanjutnya. Kemudian sudah selesai semua, ihram kita sudah terpakai. Kaum ibu-ibu usahakan kainnya adalah yang berwarna putih. Kalau toh ada. Kalau memang tidak ada, tidak apa-apa pakai warna hitam ya. Yang akan menjadi apa-apa itu yang tidak pakai hitam putih. Artinya yang tidak pakai baju itu baru ada apa-apa. Jadi walaupun kita tidak punya yang putih, yang penting kita berpakaian yang sopan ya. Aduh, bentar. Halo, Assalamualaikum. Di Hotel Andalus Plus lantai M. Silakan datang ya. Oke. Jadi setelah itu selesai, usahakan jam 1.30, paling lambat jam 2 kita sudah kumpul di lobi. Semua jemaah sudah berihram, artinya sudah berpakaian ihram. Kemudian kita naik bus, bergerak, diusahakan jam 2 kita sudah bergerak menuju Masjid Bir Ali. Jarak kita dari hotel ke Masjid Bir Ali kurang lebih sekitar 10 kilo. Berarti perjalanan tidak lama, sekitar 15 menit kita sampai. Mudah-mudahan perjalanan kita ini selalu diredai oleh Allah, dimudahkan, dilancarkan selama sampai kota Mekah. Kemudian setelah kita di Masjid Bir Ali, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita lakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Usolli sunata tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah sholat tahiyatul masjid, barulah kita sholat ihram 2 rakaat. Usolli sunatal ihram raka'ataini lillahi ta'ala. 2 rakaat sholat tahiyatul masjid, 2 rakaat sholat sunnah ihram. Setelah kita selesai sholat sunnah ihram, kita nanti ada titik kumpulnya di tiang berapa, dan melihat posisi bus kita parkirnya di belakang atau di depan. Kalau toh kita posisi parkir busnya ada di belakang, insya Allah kita akan memasuki pintu 116-17. Maka titik kumpulnya besok kita di Masjid Bir Ali setelah selesai sholat ihram di tiang 116 atau 117 diantaranya seperti itu. Untuk niatnya kapan kita man? Untuk niatnya nanti kita bisa di dalam bus bersama-sama. Bagaimana kalau kami mau sendiri setelah sholat ihraman? Boleh. Niat langsung sendiri di dalam masjid, boleh tidak apa-apa. Yang menjadi apa-apa itu di masjid tidak berniat, di dalam bus tak ikut niat. Ya. Setelah kita berjalan menuju bus, masuk ke dalam bus dengan duduk yang manis, tinggal kita berdialog, kembalikan kepada Allah dengan niat yang ikhlas.
dengan niat yang lillahi ta'ala, bahwa pada hari ini kita akan meniatkan diri sendiri untuk umrah. Bagaimana dengan cara niat umrahnya? Alhamdulillah seluruh jemaah membawa buku kecil ini yang dibagikan oleh Sultan. Kenapa Sultan selalu membagikan buku-buku kecil ini? Supaya jemaah ini tidak bingung. Di sini semuanya isinya doa. Dari mulai kita bergerak dari rumah sampai kembali lagi ke rumah, di situ semuanya doa-doanya lengkap. Termasuk doa doa tawaf. Semuanya isinya doa. Kenapa? Kekhawatiran jemaah itu berjalan begitu saja tanpa membaca doa. Karena bingung dengan negara yang berbeda, tempat yang berbeda, yang biasa kita baca di sini terburu-buru dengan waktu. Maka demikian, inilah buku kecil untuk membantu kita. Setiap kita berjalan kemanapun, insya Allah di situ semuanya ada doa-doa. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaika Allahumma umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ketika kita sudah berniat, barulah larangan-larangan ihram berlaku. Sampai kapan berlakunya itu, teman? Sampai selesai kita melaksanakan tawaf sa'i dan tahallul. Berarti larangan ihram yang harus kita jaga dari mulai besok, mulai dari Masjid Bir Ali sampai Bukit Safa Marwah, yaitu sa'i, yaitu tahallul. Mungkin sekitar jam 3 menjelang subuh baru selesai. Dari jam 3 sore ke jam 3 subuh, berapa lama? 12 jam kurang lebih. Itulah yang harus kita jaga, larangan-larangan selama kita berihram. Panjang waktunya kan? Disitulah pasti di situ kita penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Maka ketika kita berihram, bahkan di situ termasuk kita berdebat dan yang lainnya, itu adalah termasuk larangan-larangan ihram. Pasti Allah menunjukkan kepada kita untuk melihatkan nafsu kita, alias emosi kita pada kita berihram. Di situ kita apakah diri ini menyadarkan diri atau istilahnya tidak menyadarkan diri. Artinya kita banyak-banyak istighfar kepada Allah dalam kondisi kita berihram. Menuju kebaikan pasti ada rintangan, menuju keburukan itu pun sama, pasti ada rintangan. Namanya hidup pasti ada perjuangan, perjuangan pasti ada ujian. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berniat sepanjang-panjang kita menuju Mekah, perbanyaklah kita talbiyah. Karena sesuatu yang dikerjakan dalam ibadah umrah dan haji yang lebih utama adalah memperbanyak kita talbiyah. Talbiyah adalah salah satu lafaz yang mengundang kita. Maka kita lambaikan, maka kita baik perbanyakkan. Tandanya ini adalah salah satu kita bersyukur dan kita memenuhi panggilannya. Wah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sepanjang-panjang kita bertalbiyah.